Bayangin kamu lagi berdiri di satu kawasan yang lokasinya sangat-sangat strategis, peminatnya tinggi dan setiap meternya harganya terus naik nilainya. Bahkan disebut juga sebagai kota mandiri. Halo Sobat Galeri, perkenalkan nama saya Nasa Firman Adam. Di sini saya ingin membahas have stock saya yaitu Pantai Indah Kapuk 2 dengan kode emiten PANI. PIK 2 disebut kota mandiri karena dalam satu area sudah terdiri dari tempat tinggal, perkantoran, pusat kuliner, hiburan. Artinya PIK 2 bukan hanya sekedar kawasan hunian, tetapi kawasan dengan nilai ekonomi jangka panjang yang terus berkembang. Untuk memahami potensi PIK 2 hari ini, kita harus melihat sejarah dari perusahaan ini. Akuisisi oleh Agung Sudayo Group pada tahun 2021, sejak saat itu arah bisnisnya berubah total ke sektor perkembangan kawasan properti terpadu. Khususnya proyek Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Transformasi ini resmi diperkuat dengan perubahan nama menjadi Pantai Indah Kapuk 2 pada tahun 2023. PANI sebenarnya sudah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2018. Menariknya, sahamnya justru mulai meningkat setelah transformasi bisnis ke sektor properti. Transformasi bisnis tidak cukup dilihat dari ceritanya saja. Yang paling penting adalah apakah perubahan ini benar-benar tercermin dari laporan keuangannya. Pendapatan PANI pada tahun 2022 hingga tahun 2024 sangat-sangat meningkat tajam. Tahun 2022 sekitar 872 miliar, 2023 sekitar 2,15 triliun, 2024 2,83 triliun. Kenaikan ini didukung oleh ekosistem kuat dari Agung Sudayo Group dan Salim Group yang memperkuat eksekusi proyek-proyek yang mereka buat. Tidak hanya itu, penjualan PANI pada tahun 2024 mencapai 6 triliun, naik lebih dari 150% dibandingkan 2023. Laba bersihnya juga melonjak signifikan, 2022 288 miliar, 2023 780 miliar, 2024 1,26 triliun. Artinya dalam 2 tahun terakhir laba bersih PANI naik lebih dari 4 kali lipat. Dari sisi neraca, total asetnya meningkat dari 33,7 triliun di tahun 2023 menjadi 45,3 triliun di 2024. Ekuitasnya juga tumbuh kuat 26,6 triliun, menandakan struktur pemodalan yang semakin solid. Dari pendapatan laba memang sangat impresif ya, tapi yang paling penting adalah seberapa efisiennya perusahaan ini mengelola modal, aset, dan utang. Langsung aja kita masuk ke rasio keuangannya. Return on equity atau kita sebut ROE. PANI berada di 17,74%, hampir 2 kali lipat rata-rata sektor properti. Kenapa ROE-nya bisa setinggi ini? Karena laba bersih PANI tumbuh sangat cepat, sementara ekuitasnya digunakan langsung untuk proyek-proyek dengan margin tinggi. Artinya, modal pemegang saham tidak menggenap tetapi langsung diputar menjadi laba bersih. Return on asset, ROE-nya PANI lebih tinggi dari rata-rata sektor properti. Ini berarti aset seperti rumah, kawasan komersial, dan land bank mampu menghasilkan laba lebih efektif dibandingkan emiten properti lainnya. Debt to equity ratio atau kita sebut dengan DER. Dari sisi utang, DER PANI lebih rendah dari rata-rata industri. Ini menandakan struktur pemodalan yang sehat dan tidak agresif. Dengan utang yang rendah, PANI masih memiliki ruang ekspansi besar tanpa terkena finansial berlebihan. Selanjutnya ada net profit margin atau kita sebut dengan NPM. Margin laba bersih PANI mencapai 33,6%, jauh di atas rata-rata industri properti lainnya. Kenapa NPM setinggi ini? Karena PANI memiliki land bank yang besar, biaya histori yang rendah, menjual produk dengan premium, dan biaya operasional yang relatif efisien. Kombinasi ini membuat setiap penjualan menghasilkan laba yang besar. Price to book value atau PBV. PBV PANI berada di atas rata-rata industri, yang menunjukkan pasar memberi valuasi premium. Apakah ini mahal dan masih worth it? Ya, PANI memang lebih mahal dibandingkan sektor properti lainnya. Namun valuasi ini mencerminkan ekspansi pertumbuhan PIK 2. Oke, ini udah di akhir video. Kita akan membahas rangkuman. Yang pertama adalah kinerja keuangan yang tumbuh sangat kuat, didukung juga oleh Agung Sudayo Group dan Salim Group. PBV-nya di atas rata-rata sektor properti lainnya. Disclaimer, video ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi video ini hanya untuk edukasi aja. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.